Halo, kali ini saya akan menceritakan alur film Slow Video tahun 2014. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang pria bernama Jangbo dengan wanita bernama Sumi. Jangbo memiliki kelainan di matanya. Dia melihat semua pergerakan menjadi lambat atau slow motion. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kantor CCTV yang berada di Korea. Ada dua karyawan yang sedang ngegosip tentang karyawan baru yang mempunyai penyakit mata hingga ia harus memakai kacamata. Karyawan yang dimaksud adalah Jangbo. Tidak berselang lama, salah satu karyawan melihat pencopet yang sedang menjadi buronan polisi. Mereka semua mengawasi CCTV untuk mengawasi si pencopet, tapi tiba-tiba pencopet itu hilang dari pantauan mereka. Tidak lama, Jangbo melihat pencopet itu di CCTV dan menampilkannya di layar lebar. Dengan sigap, si ketua memberitahu polisi untuk segera mengejar dan menangkap si pencopet. Akhirnya pencopet tertangkap. Semua karyawan takjub dengan keahlian Jangbo yang mengetahui di mana letak si pencopet. Adegan selanjutnya menceritakan masa kecil Jangbo. Penyakit matanya muncul ketika dia sedang berlari mengikuti lomba di sekolahnya. Ketika dia sedang berlari, seketika dia melihat semuanya menjadi lambat hingga akhirnya dia terjatuh. Orang tuanya khawatir dan membawanya ke dokter mata. Dokter mata menyampaikan bahwa Jangbo memiliki penyakit langka. Dia tidak bisa melihat dengan normal. Semua yang dia lihat akan terlihat bergerak dengan lambat atau slow motion. Bahkan saat si dokter melemparkan bola baseball ke arahnya, Jangbo bisa menangkapnya. Jadi ketika dia berlari, antara mata dan otaknya tidak sinkron. Hal inilah yang menyebabkan Jangbo terjatuh. Si dokter menyuruh Jangbo untuk mengenakan kacamata hitam karena jika matanya terlalu banyak menerima cahaya, ia akan cepat pusing. Jangbo selalu menggunakan kacamata karena hal inilah Jangbo sering diejek oleh teman-temannya dengan sebutan mata aneh. Hanya ada satu temannya yang ingin bermain dengan Jangbo. Dia adalah Bang Sumi. Jangbo senang menggambar karena menyukai Sumi. Dia menggambar Sumi dan memberikan hasil gambarnya kepada Sumi. Sumi sangat senang. Karena sering bermain dengan Jangbo, teman-teman yang lainnya jadi sering mengganggu Sumi. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan Sumi tidak mau bermain lagi dengan Jangbo. Merasa sedih, akhirnya Jangbo memutuskan untuk berdiam diri di rumah menjadi anak introvert. Yang dia lakukan hanya menonton drama di TV setiap harinya hingga ia dewasa. Suatu hari insiden terjadi. Ayah Jangbo meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Jangbo bertemu dengan dokter matanya. Si dokter menyarankan agar Jangbo keluar rumah dan bekerja. Akhirnya dengan bantuan dari dokter matanya, Jangbo mendapatkan pekerjaan di kantor pusat CCTV. Sepanjang hari pekerjaan Jangbo adalah melihat aktivitas orang-orang di CCTV. Baginya kehidupan orang-orang di dalam CCTV sama seperti drama, hanya saja tanpa naskah, pemeran utama dan pemeran pembantu. Di tempat kerja, Jangbo jarang sekali berbicara dengan karyawan lain, bahkan juga jarang berbicara dengan seniornya yang duduk di sebelahnya. Jangbo memiliki hobi menggambar. Sambil mengamati CCTV, Jangbo menggambar denah daerah-daerah sekitar dan menghitung langkah kaki orang dari jalan satu ke jalan yang lainnya. Ketika sedang melihat hasil gambar denah Jangbo, tiba-tiba si senior di sebelahnya bertanya apakah Jangbo punya pacar, di mana rumah pacar Jangbo. Sontak ia pun teringat masa lalu di mana ia sangat menyukai Sumi. Suatu hari ketika Jangbo sedang mengamati CCTV, dia merasa bahwa dia melihat Sumi keluar dari sebuah rumah. Menggunakan sepeda, dia datang ke rumah itu dan melihat lagi Sumi yang dia lihat di CCTV keluar dari pintu rumah itu. Dia hanya memandang Sumi dari jauh, kemudian mendekati dan memandangnya tanpa berbicara apa-apa ketika Sumi sedang bertengkar dengan penagih hutang. Melihat Jangbo, Sumi hanya berteriak kepadanya karena tidak senang diliatin. Setelah pertemuan itu, Jangbo selalu mengamati Sumi melalui CCTV sampai ia hafal jalan yang dilalui oleh Sumi, di mana dia suka berhenti di seberang coffee shop karena kelelahan. Jangbo berinisiatif menarik sofa bekas untuk dia taruh di seberang coffee shop agar Sumi dapat duduk beristirahat di sofa itu. Melalui CCTV, Jangbo melihat kalau Sumi bekerja paruh waktu di sebuah toko jasa pengiriman dan mengikuti audisi pencarian bakat.
Suatu hari melalui CCTV, Jang Bu melihat Sumi sedang berteduh dari hujan dan tidak membawa payung. Jang Bu mengajak si senior untuk menemaninya mengantar payung ke Sumi. Selama perjalanan, seniornya mengajarkan Jang Bu cara berbicara kepada Sumi. Ketika Sumi hendak pergi dengan menutupi kepalanya menggunakan tas, Jang Bu tiba-tiba datang dan memayunginya. Melihat Jang Bu yang memayunginya, Sumi malah pergi meninggalkan Jang Bu. Jang Bu mengikutinya dan mengatakan kata-kata rayuan yang sudah diajarkan oleh seniornya. Tapi Sumi malah marah karena diikuti terus dan mengatakan kalau Jang Bu adalah psikopat. Jang Bu gagal untuk mendekati Sumi. Akhirnya mereka berdua pergi ke dokter mata Jang Bu. Jang Bu meminta saran agar dia bisa dekat dengan Sumi. Si dokter menyarankan untuk memberikan bunga dan merubah penampilannya. Pada malam harinya, Jang Bu meminta ibunya untuk merubah gaya rambutnya agar terlihat keren. Keesokan harinya, Sumi berlari karena terlambat mengikuti audisi. Sumi bernyanyi untuk mengikuti audisi melalui telepon di tengah jalan ketika lampu sedang merah. Jang Bu melihatnya sambil terkagum-kagum karena Sumi pandai bernyanyi. Di tangannya ia memegang seikat bunga. Tiba-tiba lampu hijau menyala dan ada bus yang lewat. Sumi berhasil diselamatkan oleh Jang Bu. Jang Bu langsung memberikan bunga kepada Sumi, tapi Sumi menolaknya. Dia lebih suka diberi sekerdus mie instan dan dia tidak suka dengan gaya rambut dan kacamata Jang Bu. Sekali lagi Sumi mengatakan kalau Jang Bu adalah psikopat lalu berlalu meninggalkan Jang Bu. Sebelum jauh, Jang Bu berteriak memanggil Bang Sumi dan mengatakan kalau dia adalah Yo Jang Bo. Sumi tidak mengakuinya. Dia menjawab bahwa namanya adalah Oh Sumi, lalu meninggalkannya. Jang Bu gagal mendekati Sumi lagi. Keesokan harinya ketika Jang Bu sedang berjalan menghitung langkah, dia bertemu dengan Sumi. Sumi menyuruhnya untuk membawa barang belanjaan. Ketika sampai di rumah, Sumi bertanya siapakah Bang Sumi. Dia menjawab bahwa dia menyukai Bang Sumi. Adegan selanjutnya, Jang Bu melihat Sumi melompat kegirangan di CCTV karena diterima audisi. Jang Bu menemuinya di restoran dengan membawa sekerdus mie instan. Sumi bertanya kepada Jang Bu, apa keahlian Jang Bu? Ia menjawab menangkap. Kemudian Sumi melempar sendok dan Jang Bu menangkapnya. Orang-orang yang melihatnya takjub dengan keahlian Jang Bu. Tak terasa malam sudah larut. Jang Bu menggendong Sumi yang tertidur lelap. Suatu malam Jang Bu menunggu Sumi. Kemudian ia mengantar Sumi pulang. Sumi bertanya apa pekerjaan Jang Bu. Jang Bu menjawab bahwa ia bekerja di kantor pusat CCTV. Sumi menyadari bahwa Jang Bu melihatnya melalui CCTV setiap hari. Ketika mereka sampai dan duduk di bangku seberang coffee shop, Sumi mengatakan bahwa dia mengetahui kalau Jang Bu lah yang menaruh sofa karena khawatir kakinya kesakitan. Sumi juga bercerita bahwa dia ingin pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil. Esok harinya, Jang Bu mulai bertanya ke teman-teman kantornya apakah ada yang memiliki mobil atau tidak. Ia juga bertanya ke ibu dan dokter matanya, tapi semua tidak memiliki mobil. Di tempat lain, Sumi sedang ditagih hutang. Agar Sumi mau membayar hutang, si penagih hutang menggunakan kekerasan. Si penagih hutang mau memukul Sumi. Tiba-tiba Jang Bu dan senior datang. Mereka menyelamatkan Sumi karena sudah menyelamatkannya dari penagih hutang. Sumi berteriak terima kasih kepada Jang Bu melalui kamera CCTV. Melihatnya membuat Jang Bu tersenyum bahagia. Setelah kejadian itu, Jang Bu dan Sumi jalan-jalan di taman. Di taman banyak daun berguguran. Sumi berkata jika bisa menangkap daunnya sebelum jatuh ke tanah, semua permintaan akan terkabul. Dengan mudahnya Jang Bu menangkap daun itu dan diberikan ke Sumi. Sampai akhirnya tangan Sumi penuh dengan daun. Jang Bu bertanya kalau punya mobil kamu mau pergi kemana? Sumi menjawab ia ingin pergi melihat laut. Akhirnya Jang Bu memakai bus untuk mengajak Sumi ke laut. Tapi sayangnya di perjalanan mereka diberhentikan oleh polisi karena mereka menggunakan bus lokal untuk jalan-jalan keluar kota. Polisi pun tidak mengizinkan mereka untuk pergi jauh-jauh menggunakan bus lokal. Sumi pun langsung turun dari bus dan marah-marah, tapi akhirnya mereka berbalik arah karena tidak bisa meneruskan perjalanan ke laut. Keesokan harinya di kantor pusat CCTV, si ketua sedang memberitahu bahwa ada penculikan wanita menggunakan mobil. Mereka diminta untuk teliti ketika melihat CCTV, tapi Jang Bu hanya memperhatikan Sumi di CCTV. Tiba-tiba Sumi hilang dari pantauan CCTV. Jang Bu berlari sampai terjatuh-jatuh menuju lokasi terakhir Sumi terlihat di monitor CCTV. Tiba di lokasi, ternyata Sumi muncul dari balik dinding.
Jangbu marah. Sumi pun berkata, "Seharian kamu hanya memperhatikanku seorang, tidak bekerja?" Jangbu menjawab, "Itu adalah pekerjaanku. Aku tidak hanya memperhatikan kamu saja." Sumi bertanya, "Apakah kamu akan tetap menyukaiku walaupun aku bukan Bang Sumi yang cantik dan imut seperti dalam kenanganmu?" "Iya," jawab Jangbu. Kemudian Sumi membuka kacamata Jangbu. Dia mengatakan, untuk bisa berpacaran harus bisa saling menatap mata. Menatap mata bisa membaca isi hati. "Ternyata kamu benar-benar menyukai aku." Setelah itu, Jangbu mengantarkan Sumi pulang. Setibanya di rumah, penagih hutang sudah ada di dalam rumah. Mereka mengusir Sumi dari tempat itu. Jangbu hendak menolongnya tapi tidak bisa karena pandangan matanya tiba-tiba semakin buram. Akibat dia berlari dan membuka kacamatanya. Setelah penagih hutang pergi, Sumi mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah Bang Sumi, bukan Oh Sumi. Dia berbohong karena dia malu dengan keadaan kehidupannya dan tidak ingin Jangbu mengetahuinya. Sumi mengatakan juga bahwa dulu dia menyukai Jangbu dan minta maaf karena meninggalkannya. Ternyata Sumi masih menyimpan gambar yang Jangbu buat untuknya. Karena matanya semakin buram, Jangbu datang menemui dokternya. Dokternya mengatakan bahwa dia tidak boleh berlari dan membuka kacamatanya lagi karena itu dapat menyebabkan ia buta. Di tempat lain, Sumi menjual rumahnya, melunasi hutangnya, berhenti dari tempat kerjanya dan mau kembali ke kampung. Malam hari di kantor pusat CCTV, seorang karyawan curiga dengan mobil yang terus berputar-putar. Setelah dicek, ternyata itu adalah mobil penculik wanita. Ketua langsung melaporkan ke pihak polisi. Jangbu yang memperhatikan Sumi di CCTV khawatir karena Sumi tidak terlihat lagi di CCTV. Khawatir Sumi diculik, Jangbu naik sepeda ke lokasi di mana terakhir Sumi terlihat sampai dia hampir tertabrak mobil dan terjatuh. Karena penglihatannya buram dan tidak bisa menemukan sepedanya, akhirnya Jangbu berjalan dengan meraba dinding. Ternyata benar, Sumi mau diculik. Jangbu berteriak memanggil nama Sumi. Jangbu berusaha lari ke arah Sumi walau kata dokter dia tidak boleh berlari. Ia tetap berlari untuk menyelamatkan Sumi. Perlahan-lahan matanya mulai redup yang artinya ia akan segera buta. Sumi melihat Jangbu, dia berusaha melepaskan dirinya dari pegangan si penculik dan berlari ke arah Jangbu. Karena terus berlari dan tidak bisa melihat, Jangbu hampir tertabrak tapi akhirnya diselamatkan oleh Sumi. Sumi mengatakan, "Kenapa kamu terus berlari? Kamu hampir celaka. Jika kamu berlari, kamu akan pusing." Tidak lama polisi datang dan membawa Sumi. Si senior datang untuk menjemput Jangbu. Dia tahu bahwa Jangbu tidak dapat melihat. Si senior sadar bahwa Jangbu menggambar denah sekitar dan menghitung langkah untuk mempersiapkan diri ketika dia kehilangan penglihatannya. Akhir cerita, setelah Sumi kembali dari kampung, dia melihat Jangbu keluar dari coffee shop. Sumi melambaikan tangan ke arah Jangbu tapi Jangbu mengabaikannya dan mengeluarkan tongkat untuk menuntunnya berjalan. Melihat Jangbu berjalan dengan tongkat, Sumi menangis. Mulai saat itu, Sumi mengikuti Jangbu. Dia memandang Jangbu tanpa mengatakan apa-apa. Sampai akhirnya ketika Sumi mengikutinya ke sebuah studio lukis. Studio lukis itu dipenuhi oleh lukisan wajah Sumi. Ternyata itu adalah studio lukis Jangbu. Walaupun Jangbu tidak bisa melihat, tapi dia masih mengingat wajah Sumi. Gerakan Sumi ketika berjalan, rambut Sumi dan juga suara tawa Sumi. Walaupun tidak bisa melihat, Jangbu masih bisa melukis Sumi. Sumi menangis melihat lukisan wajahnya yang dilukis oleh Jangbu. Suatu hari ketika Sumi mengikutinya, Jangbu membalikkan badan ke arahnya dan bertanya hari ini mau kemana. Ternyata Jangbu tahu kalau dia diikuti oleh Sumi karena ada aroma bunga ketika Sumi mengikutinya. Mereka pun berpelukan. Selesai guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.